Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan la yuhad, wa syukru lahu syukran la yu'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la sahibata lahu wa la walad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhala man ta'abbada. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man jadda fi mutabata'atihi wa ijtahada. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, yang mana alhamdulillah kita sudah sampai pada pembahasan Kitabuz Zakat, ya. Pembahasan terkait tentang zakat. Wa yashtamilu ala sittati abwab, dan pembahasan daripada zakat ini itu ada 6 permasalahan penting yang akan dibahas di dalamnya. Yang pertama terkait tentang definisi zakat. Az-zakatu fil lughah, zakat dalam artian atau dari segi bahasa itu berasal dari kata atau dimaksud dengan an-nama wa ziyadah, yang berkembang ataupun yang bertambah. Makanya kadang orang Arab mengatakan zakar zar'u idza nama, ya. Tumbuhan itu tumbuh dan berkembang, tanaman itu tumbuh dan berkembang. Wa syar'an, adapun zakat dari segi istilah syariat itu ibaratun an haqqin yajibu fil malil ladzi balagha nisaban muayyanan bi syurutin makhsusah. Adalah sebuah ungkapan yang mana itu menunjukkan kewajiban pada sebuah harta yang telah mencapai nisab tertentu, ukuran tertentu dengan syarat-syarat yang khusus. Di ta'ifatin makhsusah, dengan untuk yang dikeluarkan untuk golongan tertentu. Wahiyya tahratul lil abdi wa tazkiyatun li nafsi, dan fungsi zakat itu adalah untuk membersihkan seorang hamba dan mensucikan jiwanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka untuk mensucikan dan untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Wahiyya sababun min asbabi isya'atul ulfah, dan juga zakat itu diantara sebab tersebarnya kasih sayang, wal mahabbah, dan juga rasa cinta, wat takafulu baina afradil mujtama'il muslim, dan ada solidaritas, ya, di antara masyarakat kaum muslimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi zakat itu diambil dari kata atau bermakna adalah tumbuh ataupun berkembang, ya. Adapun secara istilah itu yang kondang di kalangan para ulama, definisi yang paling masyhur di kalangan para ulama adalah ikhraju malin makhsus li ta'ifatin makhsusah wa kaifiyatin makhsusah. Ikhraju malin makhsus adalah mengeluarkan harta tertentu, ya. Jadi dalam hal zakat, ya, kita ini bicara dalam zakat mal, ya. Adapun zakat fitrah nanti insyaallah belakangan. Jadi dalam zakat itu memang tidak semua harta dikeluarkan zakatnya. Jadi ada harta khusus, ya, yang memang ditentukan oleh agama kita, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada harta itu masuk dalam kategori harta yang harus dikeluarkan sebagiannya untuk zakat. Kemudian di ta'ifatin makhsusah, ya, untuk
golongan tertentu, untuk orang-orang tertentu. Jadi insya Allah nanti perinciannya akan kita bahas belakangan. Ya, ini kita hanya mengetahui dulu dari sisi definisi zakat itu. Bahwasanya zakat itu adalah mengeluarkan harta tertentu. Ya, tidak semua harta itu dikeluarkan zakatnya. Ada orang yang tinggal di rumah, ya, dia punya rumah yang mewah, rumah yang besar, tapi rumah itu tidak akan dikeluarkan zakatnya meskipun dia adalah barang yang mahal, karena bukan tidak termasuk daripada harta yang masuk dalam kategori yang dikeluarkan zakatnya. Untuk golongan tertentu, untuk orang-orang tertentu, jadi zakat itu ditujukan khusus untuk golongan atau orang-orang yang sudah ditetapkan dalam agama. Jadi tidak sembarang kita berikan kepada orang, tidak sembarang kita berikan kepada golongan, dan tidak sembarang kita keluarkan untuk jalur kebaikan, tidak. Karena sudah ada kategori-kategori atau yang biasa kita kenal dengan 8 asnaf atau 8 golongan. Dan itu nanti insya Allah akan ada juga perinciannya, pembahasannya yang lebih dalam insya Allah di pembahasan selanjutnya. Bikaifiyatin mahsusah, dengan tata cara tertentu. Jadi ada aturan mainnya. Kapan harta itu dikeluarkan zakatnya, ya, ketika harta itu sudah mencapai berapa banyak baru bisa dikeluarkan zakatnya, kemudian waktunya kapan dikeluarkan zakatnya, bagaimana cara mengeluarkan zakatnya, semua itu ada aturan mainnya yang telah ditetapkan oleh agama kita. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara fungsi zakat, di antara hikmah kita mengeluarkan zakat, itu fungsi zakat sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Keluarkanlah zakat dari sebagian, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Untuk apa? Untuk membersihkan harta tersebut dan juga untuk mensucikan jiwanya. Jadi fungsi zakat itu ada dua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mensucikan jiwa, membersihkan seseorang, kemudian membersihkan hartanya, ya. Membersihkan, jadi fungsi zakat adalah membersihkan harta. Kenapa? Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harta itu penting untuk dibersihkan? Ya. Itu segala sesuatu atau apapun di dunia ini, itu kalau bersih, nyaman untuk kita gunakan. Misalkan ini ada air 1 botol. Ini air 1 botol meskipun sedikit, tapi kalau dia bersih, mau diminum sehat, ya. Mau disimpan untuk besok juga aman, dimasak juga bersih, ya. Mau dipakai untuk menyiram tanaman juga subur. Ya. Coba kalau misalkan air sebotol ini kita campurkan sedikit dengan air got, ya, air comberan, meskipun sedikit, ya, mau diminum pasti kita takut mencret, ya. Mau disimpan, gunanya untuk apa disimpan? Mau dimasak juga kita tetap akan jijik untuk meminumnya, ya. Paling-paling gunanya berguna untuk menyiram tanaman, ya. Maka begitu juga harta itu kalau bersih meskipun sedikit, maka akan ada keberkahan dalam harta tersebut. Harta itu kalau sudah berkah Bapak Ibu, sedikit tetap akan merasa cukup. Ya, misalkan dia punya gaji sedikit, tapi gajinya itu berkah. Ya, gaji yang dia dapatkan itu berkah. Meskipun sedikit, tetap dia akan merasa cukup. Apalagi kalau banyak, pasti akan bermanfaat. Bermanfaat untuk keluarganya, bermanfaat untuk dunianya, bermanfaat, lebih-lebih bermanfaat untuk akhiratnya. Tapi kalau harta itu tidak berkah, sedikit dia akan melarat, ya, sengsara. Banyak, meskipun banyak, juga akan tetap akan mendatangkan kemudaratan pada keluarganya. Saya nanti insya Allah kasih contoh misalkan, ya. Jadi di antara fungsi zakat itu adalah bagaimana agar kita membersihkan harta kita, ya. Karena harta itu, konsep rezeki itu tidak seperti konsep matematika. Ya, konsep matematika itu kan 2 tambah 1 dikurang 1 berarti jumlahnya 2, ya. 2 tambah 1 3 dikurang 1 itu 2, ya. Tapi kalau konsep rezeki itu tidak seperti itu. Konsep rezeki menurut agama kita, menurut syariat kita itu tidak seperti itu.
2 tambah 1, 3 dikurang 1, artinya dikeluarkan zakatnya tidak mesti jumlahnya 2, bisa jadi jumlahnya 10, bisa jadi jumlahnya 15. Karena kenapa? Karena ada keberkahan ketika kita membersihkan harta melalui jalur zakat. Ya. Kalau konsep matematika kan hitungannya seperti itu, 5 tambah 4, 9 dikurang 2, 7. Tapi kalau konsep rezeki menurut agama kita, ya 5 tambah 4, 9 dikurang 2 bisa jadi 20, bisa jadi 15. Karena konsep rezeki tidak akan seperti konsep matematika, tidak akan. Karena konsep rezeki menurut Allah apa? Ma naqasat shadaqatun min malin, ya. Harta itu tidak akan berkurang dengan kita mengeluarkan sedekah. Selamanya harta tidak akan berkurang kalau kita mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat. Ya. Ada orang misalkan ya, ketika dia masih jomblo, dia gajinya UMR. Ya. Berapa gaji UMR Makassar? Ya, 3 juta sekian. Taruhlah 4 juta. Dia ketika masih jomblo itu gajinya 4 juta. Mau menikah, dia berpikir, berarti kalau saya menikah, berarti gaji 4 juta itu dibagi untuk 2 orang. Ya, masing-masing jatahnya 2 juta untuk istri, 2 juta untuk suami. Ya. Nanti kalau ada anak, berarti gaji 4 juta itu akan berkurang. Ya. 4 juta dibagi 3, ya 1 juta 300 sekian. Nanti kalau 2 anak, tidak cukup ini, tidak cukup ini. Ya. Itu kalau hitungannya matematika. Coba kalau hitungannya konsep rezekinya sesuai dengan konsep Allah Subhanahu wa taala, itu tidak seperti itu. Tapi bagaimana? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah ada satu makhluk pun di muka bumi ini kecuali itu sudah ada rezekinya masing-masing yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa jadi dia ketika masih jomblo itu penghasilannya, pemasukannya itu 4 juta. Tapi ketika dia menikah, Allah memberikan rezeki istrinya yang tadinya dititipkan lewat bapaknya, ya, karena istrinya itu belum bekerja pada saat itu, dan dia menikah juga belum bekerja, tapi Allah tambahkan rezekinya. Jadi rezeki istrinya yang misalkan 2 juta itu dititipkan oleh Allah melalui suaminya. Bagaimanapun caranya, ya bisa jadi pada saat itu ketika sudah menikah, suaminya dapat promosi jabatan, ya, artinya bertambah gajinya, tunjangan. Atau tadinya dia dosen belum sertifikasi, sudah menikah sertifikasi, jadi double gaji. Ya, itu konsep dari Allah Subhanahu wa taala melalui titik berkahnya penghasilan kita. Ya. Ya tadinya mungkin dia berpikir seperti itu karena konsep matematika, tapi tentunya ini harus dipenuhi dengan keyakinan, ya, dengan keimanan yang kuat, keyakinan yang kuat akan konsep rezeki menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak selamanya usaha itu berbanding terbalik dengan rezeki, ya, tidak selamanya. Ya. Karena ada orang yang tidak bekerja, tapi tetap rezekinya lancar. Siapa itu? Ya anak kecil, ya umur 7 tahun, umur 8 tahun. Dia kan belum bekerja. Ya, tapi jajannya lancar, ya pakaiannya lancar, karena Allah titipkan rezeki melalui bapaknya. Ya. Jadi orang, setiap kita masing-masing itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak bekerja, mungkin dia rezekinya dititipkan melalui suaminya, melalui bapaknya dan lain sebagainya, ya. Dan kalau hartanya itu berkah, itu akan merasa cukup, akan selalu merasa cukup. Ya, makanya kata Nabi SAW mengatakan, utlubul gina bin nikah, ya. Carilah kekayaan itu dengan cara menikah. Jadi kalau tadinya jomblo, penghasilannya sekian, tapi setelah menikah mungkin bertambah bagaimanapun caranya. Ya, tapi jangan disalahpahami, ya, jangan dipelesetkan. Ya, bilang Pak Haji, bilang Pak Ustadz, kalau mau kau kaya menikah kok. Nah, bagaimana kalau langsung menikah 4 orang? Ya, ya. Itu lain pembahasannya. Ya. Kita membahas dari sisi keberkahan rezeki, ya. Dan salah satu untuk agar rezeki kita berkah, agar harta kita berkah, ya salah satunya adalah dengan cara melalui mengeluarkan zakat, ya. Dengan cara dikeluarkan zakatnya, ya. Karena biasa saya perhatikan, ya, karena saya dulu waktu masih belum kuliah itu karena pindah-pindah pondok, ya. Kita lihat pembina ustadz-ustadz di pondok itu ada istrinya, kemudian anaknya kadang 4, ya, kadang 5, tapi gajinya itu tidak setara dengan gaji UMR, ya. Gaji pondok pesantren itu berapa sih? Tapi cukup, ya.
tapi cukup karena berkah, ya. Ada keberkahan di dalam hartanya, ya. Jadi kita harus bersusah payah bagaimana agar harta kita itu berkah, ya. Kalau harta tidak berkah, ya sedikit sengsara, banyak itu akan tidak manfaat. Ya. Kita lihat banyak orang yang, makanya di antara konsep rezeki juga menurut Nabi SAW itu tiap pagi, tiap hari, ma min yawmin yusbihul ibad illa malakan yanzilani. Tidaklah kita memasuki pagi hari, ya, masing-masing dari kita itu memasuki pagi hari, kecuali ada dua malaikat yang turun, ya. Masing-masing dari malaikat itu akan berdoa. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, semoga Engkau memberikan ganti yang lebih baik orang yang berinfak pada hari ini, ya. Malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kehancuran orang yang mumsik, berikanlah talafa, kehancuran orang yang mumsik. Mumsik itu adalah orang yang harusnya dia sudah mengeluarkan kewajibannya dari hartanya, tapi dia tahan-tahan, ya. Dia tidak keluarkan, maka didoakan oleh malaikat talafa, kehancuran. Bagaimana cara Allah menghancurkan harta rezeki daripada orang yang seperti itu? Itu kadang melalui dua jalan. Dihancurkan, dan memang dihancurkan, dibangkrutkan dari segi fisik, betul-betul hancur, usahanya bangkrut, tambangnya gagal, ya, sawahnya mungkin ada hama, gagal panen, betul-betul dihancurkan dari sisi fisik, ditalafakan oleh Allah dari sisi fisik. Dan biasanya itu orang yang dihancurkan fisiknya, hartanya dari segi fisik, itu biasanya mudah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi masalah kalau orang Allah itu mentalafakan rezekinya, hartanya, bukan dari sisi dihancurkan fisiknya, dihilangkan, tidak. Dia masih diberikan rezeki yang melimpah. Tapi di sisi lain mungkin istrinya selingkuh, mungkin anaknya narkoba. Ya karena kan dia masih menikmati kekayaan itu. Jadi dia, orang yang seperti ini dihancurkan dari sisi seperti ini, itu kadang susah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau yang pertama tadi dihancurkan dari segi fisik, itu mudah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dihancurkan, ditalafakan hartanya dari sisi tidak barokah, ya, dicabut keberkahannya, meskipun banyak tapi dia tidak menikmati, ya. Sering terjadi prahara di keluarganya, ya. Istrinya apa sih kekurangannya, tapi dia selingkuh, ya. Anaknya memakai narkoba. Andai kan mungkin hartanya tidak seperti itu, tidak akan terjadi hal seperti itu, ya. Mobilnya banyak, rumahnya mewah dan lain sebagainya, tapi dia tidak merasakan ketenangan ketika tinggal di rumahnya. Karena kenapa? Karena Allah mentalafakan, ya, menghancurkan hartanya dari sisi dicabut keberkahannya, ya, dicabut keberkahannya. Maka kita bersusah payah bagaimana cara agar harta kita itu berkah, maka dengan cara mengeluarkan zakat, ya. Itu fungsi pertama daripada zakat. Kemudian fungsi yang kedua daripada zakat itu adalah wa tazkiyatun linnafsi, untuk wa tuzakkihim biha, untuk mensucikan jiwa pemiliknya, mensucikan, membersihkan dari segala penyakit hati. Misalkan orang itu, Bapak Ibu, kalau hatinya bersih dari penyakit, itu akan hidupnya akan senantiasa bahagia, senantiasa senang, ya, senantiasa tenang. Sebenarnya perbedaan kita, perbedaan kenikmatan di dunia dengan kenikmatan di surga, itu sebenarnya sama-sama, ya. Di dunia ada kenikmatan, di surga ada kenikmatan. Di dunia ini kita makan, di surga nanti ada makanan. Cuma apa yang membedakan? Bersih kotornya hati. Yang membedakan itu kotornya hati, sehingga kita belum bisa menikmati betul-betul kesenangan, kenikmatan yang ada di dunia. Misalkan ada makanan yang enak, ya. Kadang ada, karena kotornya hati, apapun itu mungkin ada kurang sedikit dari makanan ini dan lain sebagainya. Itu disebabkan apa? Karena kita kotornya hati, sehingga belum bisa 100% menikmati kenikmatan yang ada di dunia. Orang itu kalau hatinya bersih akan tenang hidupnya, ya, tidak suka iri, tidak suka dengki, tidak suka jengkel, dendam dan lain sebagainya. Contoh misalkan, ya, ada anak kecil, ya, anak kecil lagi lucu-lucunya, ya, umur 1 tahun misalkan, lucu, kita sudah mandi ini, kita gendong, kemudian dia pipis, ya, dia kencing tidak pakai pampers, dia kencingi kita. Apakah kita marah kepada anak tersebut? Tidak, karena bersih kita, hati kita bersih terhadap anak itu, tidak punya penyakit.
Beda kalau orang orang besar mungkin yang mengencingi kita, jangankan mengencingi, dikatain saja mungkin misalkan kita, ini orangnya gendut, kenapa ini orang gendut sekali, kenapa ini orang pesek, pasti kita akan jengkel, ya, jengkel karena ada penyakit hati pada orang tersebut. Beda kalau dengan anak kecil itu mau apapun dia, mau napukul ki, mau na ejek misalkan dan lain sebagainya, kita tidak akan marah kepada dia, tidak akan jengkel kepada dia karena bersihnya hati kita terhadap anak kecil itu. Nabi SAW, Bapak Ibu, itu sebelum dilantik menjadi Rasul ya, ketika masih di umur 6 tahun, itu dibedah hatinya, ya, dibedah hatinya oleh malaikat Jibril, dioperasi, kemudian diambil hatinya, kemudian dicuci. Ya. Ada yang mengatakan dari air Zam-Zam, ya, ada yang mengatakan dari air sungai yang ada di surga, dibersihkan, pokoknya dibersihkan hatinya. Kemudian malaikat Jibril mengambil penyakit itu, sesuatu, malaikat Jibril mengatakan, hada haddus syaitanu minka. Ini nih yang menjadikan setan itu terkoneksi kepada kamu wahai Muhammad. Sekarang setan itu tidak punya koneksi lagi. Jadi Nabi itu adalah orang yang paling bersih hatinya. Maka Nabi adalah orang yang paling bahagia di dunia. Ya. Sebelum Nabi di surga, Nabi itu sudah bahagia memang di dunia karena tidak punya penyakit hati. Makanya itu hal yang terakhir yang Allah lakukan kepada kita sebelum masuk ke dalam surga. Itu kan kalau sudah di akhirat ya, proses masuk ke dalam surga itu kan adalah kita dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian yaumul hisab ya, hari perhitungan, kemudian melewati jembatan Sirat. Setelah kita berhasil melewati jembatan Sirat, kita berada di depan gerbang pintu surga. Tapi sebelum masuk, maka berlaku ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, ya, dan kami cabut, ya, dan kami bersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati mereka. Jadi orang itu sebelum masuk ke dalam surga akan dibersihkan dulu penyakit hatinya, akan dibersihkan dulu kotoran-kotoran yang ada di dalam hatinya. Makanya saya katakan tadi, kenapa yang membedakan kita ini di dunia dengan kehidupan di surga, itu karena cuman ada kotoran yang ada di dalam hati kita. Ya. Makanya disinilah fungsi daripada zakat itu adalah untuk watu zakihim biha, ya, tazkiyah adalah menyucikan, ya, menyucikan diri kita, menyucikan jiwa kita dari penyakit, dari kotoran hati. Ya, itu kalau kita tidak punya penyakit hati, Bapak Ibu, tidak mudah iri, ya, tidak mudah dengki, itu nyaman terasa hidup ya. Tapi kalau orang hatinya senantiasa dipenuhi sifat iri, sifat dengki, ya, tetangganya beli mobil, ya, stroke nataro ya. Tetangganya beli kulkas, dia yang sakit karena iri, karena ada penyakit. Padahal kan kalau hatinya bersih dari penyakit itu, ketika tetangganya beli mobil, ya dikatakan alhamdulillah, ya, ada nanti bisa dipakai nebeng kalau ada acara, kalau pergi ki. Itu kalau hati bersih. Jadi hati bersih itu akan senantiasa insya Allah kan menenangkan, ya, menenangkan kehidupan kita. Makanya di titik itu Allah membersihkan hati kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara fungsi juga dengan adanya kita mengeluarkan zakat, ya, itu sebagaimana disebutkan oleh penulis adalah ada at-takaful, ada persatuan, ada saling membantu, ya, solidaritas terhadap tetangga, terhadap kaum muslimin. Ya. Karena di antara sunnatullah daripada Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada kesenjangan sosial di dalam kehidupan kita ini, ya. Di antara sunnatullah ada orang kaya, ya, pasti dalam kehidupan itu ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pemimpin, ada yang bawahan, itu sudah sunnatullah. Tapi untuk meminimalisir sunnatullah, kesenjangan sosial itu, ya, ada kesenjangan sosial. Tapi untuk meminimalisir kesenjangan sosial itu adalah salah satunya dengan cara apa? Ya, ada dua upaya yang bisa kita usahakan. Yang pertama adalah upaya hati. Bagaimana agar kita memanage hati kita itu agar senantiasa syukur, ya, syukur terhadap rezeki yang kita miliki. Makanya konsep ketika untuk meminimalisir itu kesenjangan sosial adalah kalau urusan dunia kita selalu melihat ke bawah, ya. Urusan dunia kita selalu melihat ke bawah, meskipun mungkin kita gaji seadanya, ya, hidup pas-pasan, tinggal di rumah yang sederhana, tapi kalau kita selalu merasa melihat ke bawah, oh, masih ada orang yang lebih parah kehidupannya dibanding saya. Nah, jadi kita akan selalu merasa syukur. Sebenarnya yang membuat rumah kita itu tidak bagus,
karena rumah tetangga lebih bagus. Ya. Sebenarnya rumah kita bagus, ya, nyaman ditinggali. Tapi kalau kita lihat rumahnya tetangga yang lebih bertingkat, ya kita merasa, wah, tidak bagus ini rumahku. Ya. Sebenarnya kendaraan kita bagus, sudah bagus, ya. Tapi yang membuat kendaraan kita tidak bagus karena kendaraan tetangga lebih mahal dan lebih bagus. Ya. Makanya kita mengapa disuruh untuk selalu melihat ke bawah, jangan melihat ke atas, ya. Cukup lihat. Kalau sekarang kan, kalau dulu kan di zaman dulu kehidupan di tahun 90-an, ya tahun 2000-an awal, itu kan paling kita melihat tetangga, ya, sekitar tetangga, ya, atau melihat teman-teman di dunia nyata. Tapi sekarang, masya Allah, kita membandingkan hidup kita dengan teman-teman di media sosial, ya. Dia scroll video, kemudian dia lihat teras yang bagus, maka lihat nih suaminya, ya, sayangnya dia itu, terasnya orang teman itu, bagus kayaknya kalau diubah, direnovasi lagi teras tak seperti ini, ya, teras kekinian. Akhirnya terasnya jadi terasa tidak bagus karena membandingkan dengan teras orang lain, ya. Dapurnya, masya Allah dapurnya ini, ya, wastafelnya otomatis semua dan lain sebagainya. Akhirnya dia kurang bersyukur, ya, menjadikan kesenjangan sosialnya itu semakin lebih lebar. Ya, makanya diantara konsep untuk meminimalisir kesenjangan sosial itu adalah kita selalu merasa bersyukur dan selalu melihat ke bawah, ya. Selalu melihat ke bawah dalam urusan dunia, ya. Kemudian upaya yang kedua untuk meminimalisir kesenjangan sosial itu salah satunya adalah dengan zakat, ya, dengan mengeluarkan zakat, ya. Dan ini ada dua, ada dari sisi wajib yaitu mengeluarkan zakat, ada dari sisi dengan aspek upaya sunnah yang bersedekah, ya, meskipun belum tiba waktunya kita mengeluarkan zakat. Tapi ketika kita melihat ada saudara kita, ada tetangga kita yang membutuhkan bantuan, yang membutuhkan mungkin sedekah, ya kita bersedekah. Itu diantara untuk meminimalisir kesenjangan sosial, ya. Dengan salah satu upaya zakat, ya, masya Allah, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi kadang kita bersusah payah bagaimana agar kita mencari bagaimana keberkahan harta. Kemudian bagaimana agar hidup kita tenang, ya, dengan kekayaan yang harta yang kita miliki, rezeki yang kita miliki. Maka salah satunya adalah dengan jalur kita mengeluarkan zakat. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Hukum al-mas'alatus tsaniyah, permasalahan yang kedua. Hukum zakat wa dalilul dzalik. Hukum zakat dan dalil terkait tentang yang menyebutkan daripada hukum zakat. Az-zakatu fariidatun min faraidil Islam. Zakat itu merupakan di antara salah satu kewajiban dalam agama Islam, ya. Wa ruknun min arkanil khamsah, dan juga merupakan salah satu dari kelima rukun Islam. Wa hiya ahammu arkanihi ba'da shalah, dan zakat merupakan juga adalah rukun terpenting setelah rukun salat. Liqaulihi ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakat, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Wa qauluhu ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah, jadi kata perintah, ya, kata perintah ini menunjukkan bahwasanya hukum daripada zakat itu adalah kewajiban. Ambillah sebagian daripada zakat, sebagian daripada harta-harta mereka. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, ya, Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu mempersaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamas shalah, mendirikan zakat, wa ita'az zakah, dan mengeluarkan zakat, wa hajjul bait, dan menunaikan ibadah haji, wa shaum Ramadan, dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Dan juga diantara dalilnya terkait tentang kewajiban zakat, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi wasiyatihi li Mu'adz bin Jabal, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwasiat, memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal, ketika mengutus beliau ke Yaman, uda'uhum ila syahadati alla ilaha illallah, ya Mu'adz, nanti kalau kau sampai di sana kepada penduduk Yaman, serulah mereka, ajaklah mereka untuk bersaksi, ya,
mengucapkan dua kalimat syahadat, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya saya ini adalah Rasulullah. Fa inhum ata'u lidzalik. Kalau mereka penduduk Yaman itu mentaati ya, melaksanakan perintah itu, fa'alimhu anna Allah iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Maka beritahukan kepada mereka juga bahwasanya Allah memberikan kewajiban atas mereka, yaitu sholat 5 kali sehari semalam. Fa inhum ata'u lidzalik. Dan ketika mereka melaksanakan itu, mentaati hal tersebut, melaksanakan perintah sholat, ya, melaksanakan sholat 5 waktu, fa'alimhum, maka beritahukan kepada mereka lagi, annallah iftarada alaihim shadaqah fi amwalihim, bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka zakat, ya, dari harta-harta mereka, tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, bahwasanya zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan, ya, diserahkan kepada orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin di antara mereka. Wa qad ajma'al muslimuna fi jamil amsar ala wujubiha, bahwasanya seluruh kaum muslimin itu sepakat, ya, ijma kaum muslimin di seluruh negeri atas kewajibannya. Wattafaqas sahaba ala qitali mani'iha, dan para sahabat itu sepakat untuk memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, ya. Fasabata bidzalika fardiyatuz zakah bil kitabi was sunnah wal ijma, maka sudah tetaplah kewajiban zakat itu dengan dalil dari Al-Qur'an, dari as-sunnah atau hadis, dan juga ijma kaum muslimin. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Hal ini tidak perlu kita perpanjang lebar, bahwasanya sudah kita ketahui bahwasanya zakat itu merupakan fardu, ya, kewajiban kita kaum muslimin, ya. Kewajiban bagi orang-orang yang sudah waktunya untuk mengeluarkan zakat, yang dibebankan baginya atasnya zakat. Dan juga zakat itu merupakan rukun terpenting, ya, rukun terpenting setelah rukun salat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan wa aqimus shalah wa atuz zakah, itu disebutkan 30 ayat lebih dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan wa aqimus shalah di berbagai tempat, wa atuz zakah. Allah tidak pernah menyebutkan wa aqimus shalah wa hajjul bait, ya, dirikanlah salat dan laksanakan ibadah haji. Allah tidak pernah menyebutkan, menyandingkan wa aqimus shalah wa shaum Ramadan, tidak. Tapi Allah selalu menyandingkan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu menampakkan, menggambarkan bahwasanya zakat itu adalah rukun terpenting setelah sholat, ya. Setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian adalah kita menunaikan sholat 5 waktu, maka kewajiban terpenting selanjutnya adalah itu menunaikan zakat, ya. Kemudian juga banyak hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya Nabi SAW bersabda, bunyal Islam ala khamsin. Islam ini dibangun di atas 5 pondasi. Jadi 5 tiangnya, 5 pondasi. Salah satunya adalah dengan menunaikan zakat. Dan juga ketika Nabi SAW itu mengutus Mu'adz bin Jabal, ya, itu di tahun 8 Hijriah, artinya di tahun ke-8 Nabi SAW tinggal di Madinah, ya, mungkin Islam sudah mulai tersebar, maka Nabi SAW mengutus Mu'adz untuk ke Yaman, ya, untuk berdakwah ke Yaman. Di antara wasiat Nabi SAW itu memerintahkan Mu'adz untuk pertama kali mengajak mereka bersyahadat, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Kemudian setelah itu kalau mereka sudah melaksanakan atau mengucapkan 2 kalimat syahadat, diperintahkan lagi, ya, diinformasikan, diajari bahwasanya ada kewajiban setelah itu, yaitu melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Ya, kemudian setelah itu mereka melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam, diajak lagi, ya, untuk mengeluarkan zakat dari orang-orang yang kaya di antara mereka, diambil dari orang-orang kaya, kemudian dikeluarkan kepada orang-orang miskin. Jadi begitu. Dan hadis ini banyak dipakai oleh para ulama, ya, para dai ketika mereka berdakwah di kalangan orang-orang non muslim, ya. Misalkan mereka pertama kali datang di daerah yang pada saat itu mungkin di daerah itu adalah orang-orang non muslim, maka di antara tahapan-tahapannya diajak mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian setelah itu diajarkan sholat, ya. Kemudian setelah itu diajarkan untuk mengeluarkan zakat, ya. Saya pernah dengarkan cerita salah seorang ikhwah, salah seorang teman kuliah dulu di Jakarta, di Libya. Dia katakan, di kampung saya itu ada seorang dai, ya, di pedalaman. Ada seorang dai di pedalaman. Ketika dia berdakwah di pedalaman, di orang-orang pedalaman, ya, orang-orang suku yang orang jauh dari
jauh dari masyarakat setempat, jauh dari desa, ya, di tengah hutan. Dia berdakwah di situ. Ya, dia ajarkan orang-orang di situ untuk menjelaskan terkait tentang keindahan agama Islam. Ya. Diajari untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah, ya hampir 90% orang-orang di situ adalah masuk, ya mu'allaf, yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini melalui lembaga, ya. Jadi kan memang ada lembaga-lembaga itu, lembaga-lembaga keagamaan, ya alhamdulillah. Itu biasanya mereka mengutus dai-dai untuk ke pedalaman untuk berdakwah, ya, untuk mendakwakan agama Islam. Jadi dai itu ketika dia sudah mengislamkan beberapa orang, ya 90% hampir, ya mendakwakan. Kemudian dia mengajari sholat. Tapi dia merasa ini kalau mungkin disuruh langsung sholat 5 kali sehari semalam akan terasa berat. Ya, akhirnya pertama-tama dia diajari dulu. Oh, kita diwajibkan itu sholat 1 kali sehari semalam. Itu sholat subuh. Diajari untuk sholat subuh. Ya pertama-tama itu. Jadi dia bertahap. Setelah orang sudah pada saat itu orang situ sudah terbiasa dengan sholat subuh, ditambah lagi, diajari lagi bahwasanya ketika kita sudah terbiasa dengan bangun subuh, bangun pagi hari sholat subuh, Allah mewajibkan kita lagi untuk sholat 3 kali sehari semalam. Ya, jadi subuh, duhur, kemudian maghrib. Ya, hal itu berlangsung lama. Ya, sampai di situ ternyata dai tersebut qadarullah meninggal. Jadi orang-orang yang ada di situ yang dia tahu itu cuman sholat itu adalah sehari semalam. Ya, itu berlangsung puluhan tahun. Ya. Maka ketika ada lagi dai yang dikirim ke sana, ya, itu diajari agama, mereka sudah alhamdulillah beragama, kemudian mereka sudah sholat. Tapi yang menjadi keheranan daripada itu, kenapa ini orang cuma sholatnya 3 hari sehari semalam? Ya, karena ya mereka kan aksesnya jauh untuk belajar agama Islam. Yang tadinya cuma satu dai, ya qadarullah itu pun dainya meninggal. Ya, jadi mereka yang mereka ketahui itu cuma sholat 3 hari sehari semalam. Maka ketika dai yang kedua datang, itu menyuruh mereka menambah, ya sholat asar dengan sholat isya, orang itu terasa berat, ya orang-orang pedalaman itu terasa berat. Pokoknya kita diperintahkan cuma 3 kali sehari semalam. Jadi memang kadang metode-metode itu mungkin kadang tidak efektif, ya intinya. Tapi alhamdulillah setidaknya mereka sudah masuk ke dalam agama Islam, meskipun tadinya mereka yang ketahui cuma 3 hari sehari semalam, 3 kali sehari semalam sholatnya. Ya, itu kan karena kebodohan mereka, itu diberikan uzur daripada ketidaktahuan mereka itu. Jadi memang banyak dari hadis ini, banyak dai yang memakai metode ini ketika berdakwah. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sisa berapa menit ini? Sisa 3 menit ya. Selanjutnya hukmu man angkara, ini panjang pembahasannya ya. Hukum bagi orang yang mengingkari terkait tentang kewajiban zakat. Ya, ini pembahasannya panjang, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan membahas terkait tentang hukum ya bagi orang yang mengingkari. Apa hukumnya bagi orang yang mengingkari kewajiban daripada zakat? Ya. Kemudian apa hukumnya bagi orang yang enggan? Dia tidak mengingkari hukumnya, tapi dia cuma merasa berat untuk merasa pelit ya, karena dia sayang sekali hartanya. Hanya dia merasa pelit, merasa berat untuk mengeluarkan zakat. Hukumnya apa seperti itu? Apakah dikafirkan? Apakah hukumannya menurut agama Islam itu dibunuh dan lain sebagainya? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillah kita sudah mendengarkan pengantar dari bab zakat, yang insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan memasuki teknisnya, barang-barang apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya, bagaimana cara menghitungnya, kepada siapa dikeluarkan, karena di antara kita banyak yang keliru mengeluarkan zakat. Seperti misalnya ada yang mengeluarkan zakat ke masjid, ya. Di sini ada salah satu ulama mengatakan, di sini kita dijelaskan sama Ustaz bahwa zakat itu membersihkan harta. Kalau membersihkan harta berarti ada kotorannya. Nah, dan masjid itu tidak pantas diberikan hal-hal seperti ini. Maka zakat itu tidak di masjid. Nanti ada pembahasannya lebih detail. Sebelum kita tutup, mungkin ada dari jemaah yang ingin memberikan pertanyaan atau ada hal-hal yang mungkin masih mengganjal, kami berikan kesempatan sebelum kita azan isya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang disampaikan oleh Ustaz, bahwa pada saat ini kita masih bingung membedakan mana zakat, mana infak, mana sedekah, dan mana sumbang. Iya. Saya menyebut terus misalnya, apakah itu masuk zakat? Saya mengeluarkan rezeki, apakah itu masuk zakat? Ini yang masih banyak orang desa. Bukan memang membedakan zakat, infak, sedekah, dan sumbang. Iya. Itu. Terima kasih. Ya. Kadang dalam pembahasan kitab fikih, kadang sedekah itu dikategorikan, dibahasakan sebagai zakat. Ya. Tapi kalau ingin membedakan antara zakat, sedekah, infak, dan sumbangan, itu dari sisi bahasa saja sebenarnya ya. Yang penting kita ketahui bahwasanya dari keempat bahasa itu, istilah itu, yang satu merupakan kewajiban, yang tiga itu adalah merupakan sunnah saja, ya, anjuran. Ya. Yang mana kewajiban adalah zakat. Ya. Jadi dan zakat itu, kalau kita tidak mengeluarkan sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak sesuai dengan ketentuannya, maka zakat yang kita keluarkan itu statusnya turun menjadi sedekah. Ya, jadi belum bisa menggugurkan kewajibannya untuk mengeluarkan zakat. Contoh misalkan ya, ada orang sering mengatakan begini, saya itu Ustaz, saya itu setiap terima gaji, misalkan dia gajinya 10 juta per bulan atau 20 juta. Setiap saya terima gaji, itu saya sudah keluarkan zakatnya 20% ya, 2,5% dari gaji yang saya terima. Misalkan 10 juta, berarti saya keluarkan 250.000 setiap bulan. Biar saya nanti tidak merasa berat ketika dikumpulkan dalam 1 tahun, seperti itu. Apakah sudah benar yang dia lakukan itu? Itu tidak benar. Ya, itu tidak sesuai. Jadi yang dia keluarkan itu bukan zakat, tapi sekedar dinamakan sebagai sedekah, sumbangan ataupun infak. Karena kenapa? Yang kita katakan tadi kan pengertian daripada zakat adalah ikhraju mal, ya, maksus, ya, atau mengeluarkan mengeluarkan harta dengan ketentuan, ya, bi thaifatin mahsusah, untuk golongan tertentu, wa kaifiyatin mahsusah, dengan tata cara tertentu. Jadi zakat itu ada tata caranya yang sudah diatur sedemikian rupa oleh agama kita. Ya, makanya kenapa kita katakan tadi, kalau misalkan tadi Bapak mengatakan saya mengeluarkan ini, kira-kira ini saya menyumbang di masjid, apakah dikategorikan zakat atau sumbangan atau sedekah atau infak? Nah, seperti itu. Ya, itu zakat itu punya ketentuan tertentu. Adapun sedekah dan infak, ya, itu masuk kategori adalah kategori sunnah, ya, anjuran atau statusnya atau yang mengekor daripada zakat. Ya, kadang ibadah wajib itu kan ada ekornya. Sholat wajib itu ada ekornya. Apa ekornya? Sholat sunnah. Ya, sholat sunnah qobliyah ataupun ba'diyah. Zakat itu kewajiban, ada ekornya. Apa ekornya? Itulah sedekah. Itulah infak. Ya, itulah sumbangan. Tapi sumbangan itu bisa, zakat itu kadang dinamakan sebagai sumbangan, ya. Ya, yang beda itu adalah sedekah dan infak. Ya, zakat itu kewajiban. Apa ekornya? Sedekah, infak. Puasa Ramadan itu wajib. Apa ekornya? Puasa Syawal, puasa hari Senin dan Kamis dan lain sebagainya. Haji itu adalah wajib. Apa ekornya? Umroh. Ya, jadi memang kewajiban itu ada kadang ada yang mendampingi untuk menyempurnakan amalan wajib kita itu, melaksanakan wajib itu. Jadi bagaimana cara membedakan? Yang penting kita ketahui bahwasanya zakat itu wajib, tapi ada ketentuannya. Tidak sembarang kita mengeluarkan harta zakat. Ya, jadi jangan kita katakan bahwa setiap bulan mau saya keluarkan, biar nanti tidak merasa berat ketika terkumpul 1 tahun. Tidak. Jadi zakat yang dia keluarkan itu tidak dinamakan zakat, tapi kita kategorikan sebagai sedekah. Apakah dia mendapatkan pahala? Insya Allah dia akan mendapatkan pahala. Ya, meskipun caranya salah. Ya, meskipun caranya salah, tapi kita kategorikan sebagai sedekah ataupun infak. Ya, begitu ya Bapak. Insya Allah ada pembahasannya lebih rinci ke depannya. Mudah-mudahan Allah kan kita untuk senantiasa istiqomah dalam ibadah. Karena waktu Isya sudah masuk, saya demikian. Terima kasih atas kedatangan, semoga bermanfaat, bisa diamalkan. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله